Pernah nggak sih, kamu mikirin benda-benda di sekitar kita? Kayak meja, kursi, atau bahkan HP yang lagi kamu pegang. Tapi ada satu benda yang ceritanya lebih heboh dari drama FTV. Namanya uranium. Mungkin kedengarannya serem, kayak nama penjahat di film-film fiksi ilmiah gitu kan? Padahal, uranium ini cuma sebongkah logam. Tapi bukan sembarang logam, ini logam paling berat yang ada secara alami di bumi. Berat banget, kalau kamu nemu sebongkah uranium sebesar botol minum, beratnya bisa sampai 19 kg. Bayangin aja, itu setara berat galon air mineral penuh. Cuma segede botol minum. Aneh kan? Uranium ini spesial bukan cuma karena berat, dia itu radioaktif. Aduh, radioaktif. Dengar katanya aja udah bikin merinding, kayak ada aura-aura bahaya gitu. Tapi radioaktif itu artinya dia punya energi yang meluap-luap dari dalam dirinya sendiri. Energinya ini nggak kelihatan, tapi super kuat. Saking kuatnya, manusia bisa pakai energi ini buat bikin listrik untuk satu kota penuh. Jadi, di balik penampilannya yang kayak batu biasa, uranium ini menyimpan kekuatan raksasa. Ibaratnya kayak temen kamu yang pendiam di kelas, tapi ternyata jago main gitar listrik sampai bikin satu sekolah heboh. Si uranium ini ya gitu, pendiam tapi bertenaga. Kenapa sih benda ini bisa punya kekuatan sehebat itu? Dan yang lebih bikin penasaran, dari mana coba asalnya? Apa dia tiba-tiba muncul aja gitu di perut bumi? Jawabannya ternyata lebih rumit dan lebih keren dari yang kita kira. Kisah asal-usul uranium ini bukan cuma cerita tentang geologi atau pertambangan. Ini adalah sebuah kisah kosmik yang melibatkan bintang-bintang raksasa, ledakan dahsyat yang menerangi galaksi, dan perjalanan panjang miliaran tahun melintasi ruang angkasa yang dingin dan gelap. Kisahnya lebih tua dari dinosaurus, bahkan lebih tua dari planet bumi itu sendiri. Jadi kalau kamu pikir cerita hidup kamu udah cukup rumit, coba deh dengerin dulu cerita si uranium ini. Perjalanannya dari sebuah tempat yang jauh banget di luar angkasa, sampai akhirnya bisa ada di tangan manusia itu, benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar cerita sains yang bikin pusing, ini adalah kisah petualangan epik dari sebuah elemen. Kisah tentang kelahiran, perjalanan, dan takdir. Siap-siap ya, karena kita bakal memulai perjalanan kembali ke masa lalu. Jauh sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, untuk mencari tahu dari mana sebenarnya si uranium ini berasal. Percaya deh, setelah ini kamu bakal lihat batu biasa dengan cara yang berbeda. Jadi, dari mana uranium datang? Jawabannya bukan dari bumi. Bukan juga dari planet tetangga. Uranium lahir dari sebuah peristiwa paling dahsyat di alam semesta, ledakan supernova. Coba bayangin, ada sebuah bintang yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari matahari kita. Bintang raksasa ini hidup dengan membakar bahan bakarnya selama jutaan tahun. Tapi, sama kayak kita yang kalau kebanyakan begadang akhirnya capek juga, bintang ini pun akhirnya kehabisan energi. Saat bahan bakarnya habis, bintang ini nggak bisa lagi menahan beratnya sendiri. Gravitasinya yang super kuat membuat intinya runtuh dalam sekejap. Lalu, duar! Bintang itu meledak. Ledakan inilah yang disebut supernova. Ini bukan ledakan kembang api malam tahun baru ya. Ini ledakan yang energinya triliunan kali lebih kuat. Saking terangnya, satu ledakan supernova bisa lebih terang dari seluruh galaksi yang isinya ratusan miliar bintang. Saat meledak, suhu dan tekanannya jadi super ekstrem, gila-gilaan. Kondisi super panas dan padat inilah yang menjadi pabrik kosmik. Di dalam kuali raksasa yang membara ini, elemen-elemen ringan seperti besi dan nikel dipaksa untuk menyatu, membentuk elemen-elemen yang lebih berat. Salah satu elemen yang terbentuk dalam momen singkat dan penuh kekacauan ini adalah uranium. Proses ini namanya air process nucleosynthesis. Namanya emang ribet, nggak usah dihafalin. Intinya, ini kayak masak nasi goreng kosmik dengan bumbu tekanan dan suhu super tinggi. Atom-atom kecil saling bertabrakan dan menempel dengan kecepatan gila. Lalu voila, jadilah gold nugget found in river outdoors. Prospector panning for gold in stream at stock. Emas, perak, platina. Dan tentu saja, jagoan kita, si uranium. Jadi, setiap atom uranium yang ada di bumi sekarang ini adalah saksi bisu dari kematian sebuah bintang raksasa yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Setiap perhiasan emas yang kamu lihat, itu juga sisa-sisa dari ledakan bintang. Keren banget kan? Kita semua pakai debu bintang. Setelah ledakan dahsyat itu, sisa-sisa bintang yang hancur, termasuk uranium yang baru lahir, terlontar ke segala penjuru angkasa. Mereka menjadi awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di kegelapan. Awan ini yang disebut nebula,
membawa benih-benih dari semua elemen berat yang kita kenal. Uranium, emas, dan elemen lainnya memulai perjalanan panjang mereka melintasi galaksi. Mereka menunggu selama jutaan atau bahkan miliaran tahun, sampai suatu saat nanti gaya gravitasi akan menarik mereka kembali bersama untuk memulai sebuah cerita baru. Cerita tentang kelahiran sebuah tata surya. Awan debu sisa supernova tadi nggak selamanya melayang tanpa tujuan. Bayangin aja kayak debu di kamar yang lama-lama ngumpul di pojokan. Di luar angkasa, gaya gravitasi bekerja seperti sapu kosmik. Perlahan tapi pasti, gravitasi mulai menarik partikel-partikel debu dan gas ini untuk berkumpul. Semakin banyak yang berkumpul, gravitasinya semakin kuat, dan semakin banyak lagi materi yang ditarik. Proses ini berjalan selama jutaan tahun. Gumpalan raksasa ini terus berputar, memadat, dan memanas di bagian tengahnya. Akhirnya, bagian tengah yang super padat dan panas itu menyala, dan lahirlah sebuah bintang baru, matahari kita. Sisa materi yang gak ikut menjadi matahari gak dibuang begitu saja. Mereka membentuk piringan raksasa yang berputar mengelilingi bintang baru itu. Di dalam piringan ini, ada segalanya. Ada gas hidrogen, butiran es, partikel batuan, dan tentu saja ada serpihan uranium dari ledakan supernova tadi. Partikel-partikel kecil ini mulai saling bertabrakan dan menempel, seperti membuat bola salju. Awalnya kecil, lalu makin besar, dan akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan raksasa seukuran asteroid. Prosesnya kacau balau, tabrakan terjadi di mana-mana, tapi dari kekacauan itulah lahir keteraturan. Gumpalan-gumpalan raksasa ini kita sebut protoplanet. Mereka adalah cikal bakal planet. Selama puluhan juta tahun, protoplanet ini terus saling memakan satu sama lain, menyapu bersih piringan di sekeliling matahari. Salah satu protoplanet yang beruntung dan berhasil tumbuh menjadi besar adalah planet kita, Bumi. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, Bumi terbentuk sebagai bola batuan cair yang super panas. Dan di dalam adonan panas pembentuk Bumi itu, tercampur juga uranium yang sudah melakukan perjalanan sangat jauh dari tempat kelahirannya di sebuah supernova. Uranium itu akhirnya menemukan rumah barunya. Karena uranium adalah elemen yang sangat berat dan padat, saat Bumi masih dalam keadaan cair, sebagian besar uranium tenggelam menuju inti planet bersama dengan besi dan nikel. Namun tidak semuanya. Sebagian kecil atom uranium ternyata nyangkut dan terperangkap di lapisan kerak dan mantel Bumi saat planet kita mendingin dan memadat. Inilah alasan mengapa uranium sangat langka di permukaan. Dia ada di sana, terkunci di dalam batuan selama miliaran tahun, diam-diam menyimpan energinya, menunggu saat yang tepat untuk ditemukan. Perjalanannya dari ledakan bintang sampai terkurung di kerak Bumi adalah sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Selama miliaran tahun, uranium cuma diam di dalam bebatuan. Manusia purba mungkin pernah menendang batu yang mengandung uranium tanpa tahu apa-apa. Semuanya berubah pada tahun 1789. Ada seorang ahli kimia Jerman bernama Martin Klaproth. Dia ini lagi iseng-iseng meneliti batuan aneh berwarna hitam keperakan dari sebuah tambang perak. Dia penasaran, ini batu apa sih? Setelah diteliti, dia sadar kalau dia telah menemukan sebuah elemen baru yang belum pernah ada di catatan manapun. Untuk merayakan penemuannya, dia menamainya uranium, terinspirasi dari planet Uranus yang baru ditemukan beberapa tahun sebelumnya. Keren ya? Namanya dari planet. Tapi saat itu, Klaproth dan ilmuwan lainnya belum tahu kalau uranium ini radioaktif. Mereka cuma tahu ini adalah logam berat. Selama hampir 100 tahun, uranium cuma dianggap barang aneh. Bahkan, sempat dipakai untuk memberi warna kuning atau hijau pada kaca dan keramik. Bayangin, piring dan gelas di rumah kamu warnanya dari uranium. Baru pada tahun 1896, seorang fisikawan Prancis bernama Henri Becquerel secara tidak sengaja menemukan sifat asli uranium. Dia meletakkan sebongkah garam uranium di atas plat fotografi yang dibungkus kertas hitam di dalam laci. Anehnya, plat itu jadi berkabut, seolah-olah terkena cahaya. Dari situlah manusia sadar, uranium ini mengeluarkan semacam energi misterius. Penemuan Becquerel ini membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru, dunia fisika nuklir. Ilmuwan seperti Marie dan Pierre Curie kemudian berhasil membuktikan bahwa energi ini berasal dari dalam atom itu sendiri, sebuah fenomena yang mereka sebut radioaktivitas. Penemuan ini mengubah segalanya. Manusia akhirnya belajar bagaimana cara membelah atom uranium dalam sebuah proses yang disebut fisi nuklir.
Proses ini melepaskan energi yang sangat besar. Energi inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan, sayangnya, juga untuk membuat senjata nuklir. Kisah uranium adalah cerminan dari dua sisi kemanusiaan. Kemampuan kita untuk mengungkap rahasia alam semesta yang paling dalam, dan juga tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Dari debu bintang sisa ledakan supernova, menjadi sumber energi bersih bagi jutaan orang. Perjalanannya benar-benar menakjubkan. Dan ini fakta uniknya. Energi yang tersimpan dalam 1 kilogram uranium, setara dengan energi dari membakar 1.500 ton batu bara. Dari bintang yang mati, lahir energi untuk kehidupan. Jadi lain kali kamu menyalakan lampu, mungkin saja listriknya berasal dari sisa-sisa ledakan bintang yang terjadi miliaran tahun lalu. Bikin penasaran kan, apalagi rahasia yang disimpan alam semesta.